Assalamualaikum. Halo teman-teman. Halo. Oke, kali ini Hafna mau membimbing kalian, sharing kepada kalian tentang beasiswa pemerintah Turki. Jadi biasanya setiap tahun Hafna update dong ya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin baru mengunjungi vlog aku, video aku kali ini, mungkin aku jelasin secara general lagi bahwa Turkiye Scholarship Bursları ini merupakan beasiswa pemerintah Turki yang diperuntukkan untuk S1, S2, dan S3. Nah, jadi teman-teman harus update setiap tahun karena biasanya memang ada sedikit perubahan kecil, cuman nggak begitu signifikan, cuman ada perubahan. Jadi bagi teman-teman yang mau apply beasiswa apa aja ya, pastikan teman-teman meresearch apa yang harus teman-teman lakukan ya, apa yang diminta oleh penyelenggara beasiswa, awardnya seperti apa, kriteria seperti apa yang mereka inginkan sehingga kita daftarnya tidak sia-sia. Oke, jadi harus benar-benar rajin membaca, harus benar-benar rajin research apa itu yang mereka inginkan ya, seperti apa yang mereka inginkan, awardnya seperti apa yang mereka inginkan ya, wajah-wajah seperti apa yang mereka inginkan, seperti kamu. Nah, tapi sebelumnya teman-teman, aku bakalan minta tolong banget ke kalian ya, biar vlog aku juga terus berkembang dan teman-teman subscribe dulu. Subscribe itu gratis. Jadi bagi yang teman-teman yang subscribe channel aku doakan semoga teman-teman bisa kuliah dan lulus di sini. Amin ya Allah. Semoga yang subscribe channel Hafna bakalan lulus kuliah ke Turkinya. Oke, amin. Oke ya. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3 subscribe. Thank you. Oke, nah, aku langsung aja nih ke webnya si Turkiye Bursları ya. Turkiye Bursları, Turkiye Scholarship-nya ini. Kalian bisa, boleh juga kalian langsung kunjungi di turkiyebursları.gov.tr. Jadi aku tulis di tengah ini atau di bawah ini atau di atas ya. Jadi aku kasih linknya ke kalian ya. Kalau aku lihat sih tidak terlalu banyak perubahan ya. Jadi di sini kalau yang untuk aplikasi kriteria dari application-nya itu untuk S1 ya, untuk S1 yang mau apply S1 yang baru tamat SMA itu nilainya 70% ya. Jadi dia itu nilai rapor kemudian dirata-ratakan ya. Jadi untuk S1 kalian wajib terjemahkan ke bahasa Inggris rapor kalian, kemudian ijazah kalian. Kalau yang S1 itu mulai dari ijazah SMP, SMA sama rapor itu wajib kalian terjemahkan. Kemudian untuk for graduate candidates itu 75%, yaitu S2 ya, yang mau apply S2 berarti nilai S1-nya itu harus 75%. Kalau range-nya 75% dari IPK 4 berapa ya, 2,9 atau kita 2,9 sekian ya. Kalau mau detail coba dihitung ya minimal 3,0 lah gitu ya. Kemudian untuk yang kedokteran itu harus 90%, berat nih. Jadi kalau kuliah kedokteran atau kuliah kesehatan, farmasi dan segala macam medis dan segala macam itu bener-bener nilainya tinggi banget ya, 90%. Nah, untuk for undergraduate programs jadi itu harus umurnya itu harus di bawah 21. Kalau yang untuk master programs yang mendaftar S2 itu umurnya 30 ke bawah. Kemudian yang PhD atau dokter ya atau S3, sering kita bilang S3 itu 35 tahun ya, di bawah 35 tahun. Kemudian for research scholarship itu harus being under the age of 45 tahun ya. Jadi kalau kira-kira kalian itu terpenuhi gak secara usia di sini. Jadi PKTB ini juga punya kriteria usia ya. So kita lanjut ke ini, siapa saja yang bisa mendaftar. Nah, citizens all the countries. Jadi semua bisa daftar asal umurnya tadi dan nilainya cukup ya. Oke, jadi
harus tamat sebelum Agustus 2022. Berarti kalian tuh harus yang mau daftar, tapi kalau kalian belum tamat sebelum Agustus berarti kalian nggak boleh daftar ya. Kalau tahun 2018 2019 itu kita masih bisa pakai surat lulus loh. Jadi kalau misalnya kalian itu belum sidang, kalian tuh udah sidang misalnya, kalian tuh udah tamat cuma ijazahnya belum keluar, kita tuh bisa pakai surat keterangan lulus. Nah, pakai aja ini juga bisa. Yang penting kalian udah tamat sebelum Agustus 2022 ya. Oke, itu dia. Nah, lalu bagaimana cara mendaftarnya? Ya, apa saja yang diperlukan? Butuh TOEFL, IELTS atau segala macam. Bagaimana tips rahasianya? Mungkin kalau tips aku bakal selipkan di akhir nanti ya, di akhir video ya. Yang paling penting nih gimana nih cara daftarnya? Sebenarnya ya aku pernah buat tutorial video bagaimana cara membuat akun YTB ya. Nanti aku kasih juga link di sini. Oke. Nah, di sini tuh ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 bagian yang harus kalian isi ya. Di warna merah itu wajib. Terus yang kuning itu kalau ada boleh, kalau tidak apa-apa, tidak mempengaruhi, tapi wajib kalian isi. Yang penting itu harus terconteng biru semuanya, oke? Duh, pelan-pelan deh kak. Sorry ya, karena berhubung tadi juga udah banyak yang nge-DM, jadi aku lebih enak ngejelasinnya pakai video gitu ya. Semoga bermanfaat lah ya. Nah, cara daftarnya yang pertama kali kalian harus punya email, kemudian kalian daftar di turkibuslare.gov.tr ya. Nanti aku kasih tahu. Di situ ada register ya. Kemudian setelah kalian buat akun, akun kalian harus isi nih 9 bagian ini. Yang pertama itu adalah personal information. Nah, untuk tips nanti ya. Untuk tips nanti di akhir setelah aku jelasin bagaimana cara daftarnya dulu. Nah, kalau di sini di bagian ini kan ada 9 bagian tuh, wajib centang biru. Nah, di personal information itu ada kalian sebenarnya simple banget, itu ada gender ya. Kalian tuh kemudian isi gender, isi nationality, kemudian status menikah, country of birth ya. Kemudian ID number. Nah, kalau ID number ini guys, jadi tuh kalian tuh nggak perlu buat paspor dulu. Misalnya kalau misalnya kalian mau daftar ini tapi kalian belum punya paspor, kalian pakai nomor KTP aja, KTP Indonesia. Tapi aku lebih menyarankan teman-teman itu kalau misalnya teman-teman mau kuliah ke luar negeri, teman-teman itu wajib wajib sih buat paspor gitu. Jadi buat aja paspor gitu. Ya, paspor itu penting. Kalau misal kalian gak lulus di sini, somehow kalian juga bakalan kepake lah kalau memang ada rencana ke luar negeri gitu. Jadi aku lebih menyarankan kalian nggak pakai KTP sih, lebih menyarankan kalian tuh pakai paspor. Tapi kalian kalau belum ada paspor, don't worry, kalian bisa pakai KTP dulu ya. Tapi kalau yang memang betul-betul niat ke luar negeri, buat aja paspor ya. Kemudian ada information hobbies, jadi kalian bisa ini sih aku saranin sih kalau di bagian hobi ini kayak lebih yang useful aja gitu kalian isinya. Misalnya kalau aku isinya tuh kayak membaca gitu, menulis, itu kan lebih lebih useful lah, lebih berguna daripada kalian bilang makan gitu. Iya serius loh. Jadi kalian buat hobi yang kira-kira itu mendukung mendukung itu kalian tadi aplikasi kalian gitu. Istilahnya tuh, oh nih anak hobinya membaca, otomatis dia rajin nih gitu ya, gitulah contoh aja gitu. Kemudian special talent information. Nah, di sini kayak bakat, kalian tuh punya bakat spesial apa, misalnya mungkin menggambar atau melukis gitu. Misalnya melukis ataupun bisa nyanyi gitu, bisa main musik ya, somehow tuh bisa jadi plus juga gitu. Jangan dikosongin please gitu
ingat aja gitu apa talentnya tuh yang kalian punya tuh apa gitu misalnya, atau misalnya yang pernah ikut debat bahasa Inggris bisa juga nih gitu, ahli catur, atlet apa, somehow apa aja boleh kalian isi sesuai dengan background kalian ya, jangan cipu-cipu. Oke, terus di bagian kedua nih, tadi bagian 1 udah selesai. Nah, bagian kedua itu ada family information. Jadi ini nggak ribet-ribet banget, ada cuman ngisi nama ibu, nama ayah, kemudian jumlah saudara. Kayaknya nggak ribet-ribet banget. Kemudian di bagian ketiga ada kontak info. Jadi kalian isi alamat kontak kalian, terus ya nggak ini banget, nggak susah-susah banget. Kemudian education information. Nah, wait. Nah, education information. Nah, ini seperti yang aku bilang, kalau kalian daftarnya S1 berarti kalian harus wajib punya SMP sama SMA. Kalau kalian mau daftar S2 berarti kalian wajib punya ijazah S1 sama SMA. Oke. Dan seterusnya kalau S3 ya. Oke. Terus kemudian ada bahasa details dari language ya. Nah, di sini tuh ada bahasa native kita atau bahasa ibu kita. Kalian bisa isi bahasa Indonesia atau other language skill. Jadi kalau kalian punya kemampuan bahasa asing yang lain, itu misalnya punya kemampuan bahasa Inggris atau bahasa Jerman atau bahasa Jepang, kalian add aja di sini ya. Itu juga bisa jadi poin plus buat kalian, tapi kalau nggak ada nggak apa-apa. Terus ada juga kemampuan bahasa Turki di sini. Kalau kalian ada, oke, bagus. Kalau nggak ada, nggak mempengaruhi sama sekali. Jadi banyak tuh yang tanya, Kak, kalau nggak ada bahasa Turkinya gimana? Nah, nggak apa-apa. Jadi karena di sini kita juga bakalan belajar bahasa Turki. Jadi mau kamu ngambil kelas internasional, mau kamu ngambil kelas bahasa Turki, kamu wajib mengikuti bahasa Turki di sini setahun. Ya, dibayar. Tenang aja. Ya, jadi dibayarin semuanya. Kemudian ada work experience ya. Jadi kalau misalnya kalian udah punya pengalaman kerja, silahkan ditaruh di sini ya. Terus kemudian ada CV. Nah, kalau untuk CV pakai yang bagus ya, yang frame-nya bagus, yang Europe standar lah gitu ya. Jadi jangan kayak CV anak-anak gitu. Jadi bener-bener kalian boleh tuh cari di Canva ya, banyak banget form CV yang menarik ya. Jangan buat titik 2 di Word gitu ya. Ini kalian cari yang ada di Canva. Gampang banget, udah ada backgroundnya, tinggal kalian isi aja. Ya sih, itu saran aku ya. Karena CV itu sangat mereka tuh kadang males gitu baca yang panjang-panjang, mending mereka lihat CV, menarik nih gitu. Jadi aku sarankan kalau CV bener-bener kalian prepare lebih bagus. Atau nanti aku buat satu video tentang CV gitu. Wow. Oke, kalau work experience ini, pengalaman bekerja ini sebenarnya itu sangat bagus. Tapi di sini tuh kalau ada nggak apa-apa, kalau nggak ada juga nggak masalah. Tapi poin plus sih istilahnya tuh kita sudah berkontribusi. Kalau kita sudah bekerja berarti kan kita nggak menghayal lagi kan, sudah ada kontribusi yang nyata untuk kita. Jadi kamu tuh sudah berguna gitu, sudah meng-apply ilmu kamu gitu. Tapi kalau kamu nggak punya, ya udah nggak apa-apa. Tidak usah bersedih hati ya. Kemudian ada di academic qualification. Nah, di sini ada beberapa universitas ya. Ini terkait juga dengan teman-teman yang tanya bagian TOEFL IELTS ya. Jadi itu sebagian universitas ada yang minta IELTS, ada yang sebagian universitas di Turki itu nggak boleh IELTS, dia tuh harus TOEFL, PDT dan segala macam. Ada teman aku, jadi kejadiannya dia pakai IELTS tapi univnya tidak terima IELTS gitu kan.
itu sangat sayang banget. Jadi kalau mau ngambil kelas bahasa Inggris otomatis kalian harus punya IELTS. Tapi kalau kalian istilahnya nggak punya sertifikat bahasa Inggris, TOEFL, IELTS dan segala macam, kalian berarti apply-nya pakai bahasa Turki, jadi kelas bahasa Turki. Kalau aku lebih menyarankan yang international class. Tapi kalau kalian pingin ngerasain culture lebih intens ke Turki, pakai bahasa dan segala macam, ya nggak apa-apa pakai kelas bahasa Turki. Cuman lebih harus sedikit working hard gitu, harus bener-bener kalian itu harus belajar double gitu. Karena kan setahun belajar akademik ya, bahasa akademik dengan bahasa sokak dili itu tuh, bahasa jalan tuh susah banget gitu. Bahasa akademik itu lebih susah daripada bahasa jalanan, bahasa seperti sehari-hari yang kita ungkapkan gitu, itu beda banget. So kalau kalian memang pingin kuliahnya pakai bahasa Turki, ya kalian nggak perlu pakai TOEFL ya, kalian cukup pakai TOEFL itu nanti pakai pakai sertifikat C1 dari Tomer kalian, dari tempat kursus bahasa Turki kalian, itu udah cukup ya. Tapi ya seperti yang aku bilang, nanti bakalan ke struggle banget gitu, bakalan harus belajar hard working gitu ya. Jadi harus belajar benar-benar keras belajarnya, karena ya gitu, bahasa akademik itu susah gitu. Yang S1 aja skripsinya masih banyak dicoret-coret kan, jadi apalagi yang setahun doang kita belajar bahasa Turki untuk akademik, itu aku rasa tuh nggak cukup. Makanya kita tuh harus bener-bener yang kayak belajar keras banget gitu ya. Tapi nggak masalah sih kalau kalian pingin tertantang ya. Tapi aku kasih sedikit gambaran ya, jangan nanti kalian itu menyesal gitu, ntar nggak dapat ilmu apa-apa gitu. Jadi kalian betul-betul harus belajar. Banyak banget yang sukses walaupun dia ngambil kelas bahasa Turki, banyak banget yang berhasil. Tapi kalian nggak usah takut, yang penting kalian harus berusaha. Jadi Allah itu tidak akan menyia-nyiakan usaha kalian, percaya. Jadi kalian berusaha keras gitu ya gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau ngambil kelas bahasa Inggris, otomatis perhatikan dulu nih universitas yang akan kalian daftar. Nah ingat, kalau ITB ini dia itu jadi kita daftar ITB, otomatis kita juga ITB yang akan daftarin kita ke kampusnya. Jadi kalian tinggal terima beres, nggak perlu daftar lagi ke kampusnya, cukup kalian pilih kampus. Cuma sebelum kalian pilih kampus, kalau kalian ngambilnya kelas bahasa Inggris, otomatis kalian itu harus looking information ke universitas tersebut, dia tuh terimanya IELTS, TOEFL atau apa gitu. Jadi ketika nanti kalian daftar ulang, jadi kalian nggak punya problem di situ ya. Jadi kayak aku bilang, jadi teman aku itu dia pakai IELTS, sedangkan kampusnya harus pakai TOEFL, jadi nggak TOEFL, jadi kan harus tes ulang gitu. Nah jadi perhatikan sangat benar-benar ya tentang itu. Oke, clear masalah itu tadi. Sekarang yang social activities. Nah ini memang dia diconteng kuning, tidak terlalu wajib. Nah cuman ini menurut dialog aku sama si panitia ITB ini ya, di social activities itu kalian banyakin deh ya, apa aja gitu kalian isi yang paling banyak. Di sini ada nih aktivitas volunteer, kemudian ada award project certificate. Jadi apapun yang kalian lakukan ya, kan kalau aku yakin deh kalau Indonesia itu banyak banget sosial aktivitasnya. Iya serius. Misalnya kita berpikir bahwa yang contoh yang paling kecil ya, KKN ya, untuk anak S1 itu KKN tuh atau magang ya, itu kayak KKN
pergi mengabdi di mana gitu, itu mungkin hal kecil bagi kita, tapi bagi mereka itu udah wow banget. Ngajar TPA, atau kalian pernah ikut bakti sosial, pernah ditulis semua sosial aktivitasnya. Kemudian kalian juga udah dapat penghargaan apa aja, kalian pernah melakukan proyek apa aja gitu kan. Itu juga sebanyak-banyaknya kalian list deh. Kalian list dari pertama SMA tuh, dari SMA atau dari SMP kalian pernah menang apa aja, atau kalian pernah ikut sosial aktivitas apa aja, itu ditulis sebanyak-banyaknya ya. Aku sarankan sebanyak-banyaknya. Aku bahkan itu, kalau aku hitung ya, mungkin ada 6 atau 7 lembar gitu ya. So banyakin deh ya kalau di situ ya. Nah, kalau ini yang selanjutnya tuh ada Turkey Experience. Jadi ini cuman nggak penting, cuman alangkah baiknya kalau ada, tapi kalau nggak ada ya ini tidak terlalu menjadi pertimbangan sih. Nah, kalau paling pertanyaannya gini, are you in Turkey now? Apakah kamu di Turki sekarang, or have you ever been to Turkey? Atau kamu pernah kemarin nggak gitu, dia tanya. Tinggal jawab ya yes no aja gitu. Apakah kamu anggota alumni Turki enggak gitu, atau udah pernah, atau kamu sekolah Turki gitu. Iya kan, di Indonesia banyak tuh sekolah Turki, mungkin kamu alumni dari situ, jadi kalian jawab aja gitu. Kemudian do you have portal akun alumni enggak gitu. Oke, ini nggak penting banget ya, tapi harus kalian jawab gini, do you have any relative? Apakah kamu punya saudara di Turki? Kalau ada dijawab yes, kalau enggak jawab no ya. Oke. Itu terakhir ya. Kemudian nah ini udah habis ya, tinggal di my application. Nah, tinggal di my application. Kalau udah habis itu kalian bakalan dibimbing kalian tuh bakal ditujukan untuk mengupload file-file yang lain ya. Oke, tadi aku janji ke kalian bakalan kasih tips gitu ya, kasih tips apa aja untuk lulus beasiswa Turki. Jadi aku sebenarnya juga udah buat buku tentang kupas tuntas beasiswa Turki ini. Mungkin kalau teman-teman yang mau bukunya boleh langsung DM aku di Instagram ya, @hafnazakaria_alhasan. Nah, setelah kalian ngisi 9 part tadi ya, aku harus lihat dulu nih yang di sini apa aja yang harus kalian persiapkan ya untuk diupload selanjutnya. Itu ijazah ya. Jadi teman-teman, aku tekankan sekali lagi, kalian tuh nggak perlu terjemahkan semua sertifikat kalian ya, nggak perlu. Yang perlu kalian terjemahkan itu adalah ijazah, transkrip ya, transkrip nilai, itu wajib kalian terjemahkan. Yang lain gak usah, karena kalau rapor wajib ya. Jadi diterjemahkannya itu di mana? Di penerjemah tersumpah yang sudah dilegalisasi di Kemenkumham. Jadi kalian lihat tuh di Kemenkumham ada list-listnya penerjemah tersumpah di bawah legalitas Kemenkumham. Jadi jangan terjemah sembarangan gitu. Jadi dia tuh punya pengakuan dari Kemenkumham enggak gitu. Untuk ceknya di mana, kalian bisa langsung cek di web Kemenkumham ya. Penerjemah tersumpah. Kemudian transkrip wajib atau rapor wajib diterjemahkan ke bahasa Inggris. Kemudian ujian seleksi masuk universitas, ini kalau ada ya, itu kayak LOE. Makanya aku bilang tadi, jadi si YTB ini kita tuh nggak perlu daftar ke kampusnya. Jadi kalian daftar, pilih nanti universitas dari akun kalian. Maksimal kalian boleh pilih itu 12 universitas, kalian boleh pilih apa aja. Nanti biasanya yang pertama itu yang paling kalian mau. Kemudian tadi ya, sertifikat penghargaan kalian buat dalam PDF, tapi nggak usah diterjemahkan, nggak ada ngabisin banyak uang. Kemudian sertifikat bahasa ujian internasional seperti TOEFL, IELTS, GRE, GMAT ya, itu untuk kelas internasional ya. Tapi kalau misalnya kalian ambil kelas bahasa Turki, harus kalian note, kalian nggak butuh IELTS, kalian nggak butuh apa-apa,
kalian datang nanti juga bakalan dikasih les bahasa Turki itu selama setahun ya. Kemudian KTP atau paspor. Jadi seperti yang aku bilang tadi, kalau kalian nggak punya paspor, kalian bisa buat KTP, bisa pakai nomor KTP dulu. Untuk YTB ya, itu nggak perlu buat paspor dulu, tapi aku sarankan buat paspor sekarang juga ya, kalau kalian emang pingin ke luar negeri gitu. Insya Allah bakalan kepake kok. Kemudian mengisi esai. Nah, esai di YTB itu kalau untuk S1 ada LOI-nya juga, S2 ada LOI, itu namanya letter of intent atau kayak mini thesis gitu lah. Padahal sebenarnya aku udah jelasin masalah LOI ini dalam sebuah video aku yang sebelumnya, jadi kalian bisa cek gimana cara buat LOI yang benar, gimana cara membuat letter of intent yang kira-kira menarik para panitia YTB ini. Karena kalau aku jelasin di sini itu bakalan panjang banget. Jadi kenapa aku buat khusus, karena memang perlu pendekatan yang lebih dalam kalau LOI ini. Jadi kalian persiapkan gitu. LOI ini kayak kalian tuh mau meneliti apa gitu. Jadi iyalah, kalian lihat nanti ya di video aku sebelumnya tentang LOI ya. Ketik aja di situ LOI Hafna Zakaria. Kemudian CV tadi ada kan aku bilang kalau CV itu percantik yang benar ya. Jangan kamunya aja yang cantik, kamunya aja yang ganteng, tapi CV itu aku lebih sarankan kalian pakai Euro standar, atau kalian bisa pakai di Canva. Di Canva itu banyak banget form untuk CV yang bagus, yang menarik gitu. Jadi jangan pakai Word terus di .2 nama .2 begini, so bad gitu ya. Jadi aku sarankan kalian buat CV yang baik. Kemudian surat rekomendasi. Nah, dari siapa aja nih kalian bisa peroleh surat rekomendasi? Aku juga udah pernah buat video bagaimana cara mendapatkan rekomendasi dari profesor yang di luar negeri ya, di Turki ya. So kalian boleh lihat. Tapi kalau kalian nggak punya yang dari profesor dari luar negeri, nggak apa-apa, kalian bisa minta ke kepala sekolah, ke guru kalian, ke rektor, ke dekan, ke dosen, orang-orang yang mengenal kalian lebih baik gitu lah. Dan surat rekomendasinya itu harus dalam bahasa Inggris ya, jangan pakai bahasa Pluto gitu. Bercanda guys ya. Oke, kemudian kalau untuk S2 sama S3 itu ada proposal penelitian hanya untuk pelamar PhD. Jadi kalau S2 tadi kan LOI ya, tapi kalau S3 tuh ada proposal penelitian guys ya. Jadi itu. Nah, gimana tuh cara dapat rekomendasi lulusan luar negeri? Saya gampang banget gitu ya. Lihat video aku sebelumnya promosi. Jadi kalian bisa juga kalau misalnya dapat rekomendasi dari dosen yang ada di luar negeri, dosen yang ada di Turki itu poin plus loh. Teman aku ada yang 2 orang, dia punya rekomendasi dari dosen di luar negeri, dan itu mereka poin lulusnya itu udah 80%. Karena kenapa? Mereka sudah kontak dulu dengan profesornya, otomatis profesor itu mau dong dia jadi anak bimbingannya gitu. Jadi kalian hubungi itu profesor ya. Dari mana tahu cara menghubunginya? Kalian pergi ke web kampus, kalian lihat itu background si profesornya sesuai nggak sama background penelitian kalian hubungi, kalian kasih CV kalian kasih proposal kalian perkenalkan diri, kemudian mau terima kalian sebagai anak bimbingannya, mau nggak kasih surat rekomendasi dan segala macam ya. Oke, itu dia. Nah, terus nih ngomongin itu, aku mau kasih apa ya tadi? Di sini tuh ada apa yang di cover oleh pihak YTB. Nah, kalau itu per tahun biasanya naik. Kalau sekarang ya tahun 2022 S1 berapa, 1000-an.
Kalau 1000 TL, kalau S2 1000 berapa ya? Aduh, kok aku lupa gaji aku. Kalau kemarin 1100, tapi kayaknya naik ke 1500. Kalau untuk masuk SG kayaknya 1800. Apa kita lihat lagi webnya? Boleh lah kalian. Aku nggak make sure banget. Mungkin aku kebanyakan uang ya, jadi aku lupa berapa dikasih gaji. Oke, kemudian tempat tinggal ya, gratis ya. Kalau S1 tuh wajib di asrama tinggalnya. Kalau S2 dan S3 itu bisa ajukan rumah ya, apartemen. Jadi dikasih uang bulanan untuk rumahnya. Kemudian asuransi kesehatan juga dikasih, biaya perjalanan Indonesia Turki ya. Jadi dikasih ketika kalian datang di awal, kemudian pas di akhir juga. Kemudian gratis kursus bahasa Turki selama 1 tahun ya. Kalau bimbingan banyak banget ya, dan bimbingan sosial, budaya, akademik, kongres, seminar, dan banyak kegiatan akademik mahasiswa internasional yang dibuat oleh ITB. Menurut aku itu bagus banget sih. Cuma akunya aja yang males kan, gitu. Oke, nah aku yang paling penting nih, aku mau kasih tips ke kalian. Jadi tuh waktu aku wawancara di dulu tuh, kalau di Indonesia tuh ada 2 tempat biasanya, di Aceh sama di Jakarta. Nah kan aku dari Aceh, jadi aku wawancaranya itu dulu di Aceh. Di hotel apa ya, depan di nggak salah. Maaf ya guys, aku banyak lupa soalnya faktor usia juga kali. Nah jadi itu nggak penting. Yang penting adalah aku mau kasih tips ke kalian. Jadi ada 4 tips. Jadi aku tanya nih sama si yang wawancara aku. Aku tanya, sebenarnya kan dia ada tanya tuh, terus dia tanya lagi ke Hafna gitu. Do you have any questions for us? Kata, kamu tuh punya pertanyaan nggak buat kita? Ya udah, dimanfaatin dong, gitu ya. Jadi aku tanya nih, sebenarnya yang paling utama sebenarnya panitia ITB itu maunya awardee itu seperti apa gitu. Terus kalau kuota untuk Indonesia itu berapa? Mereka jawab dong, kami nggak punya kuota khusus. Kalau kalian punya potensi yang bagus, kalau kalian memang punya kriteria yang kami inginkan, ya udah dilulusin semuanya. Tapi kalau kalian nggak, satu pun nih yang kami wawancarai tapi kalian tidak punya potensi seperti itu, kami nggak akan lulusin semuanya gitu dia bilang. Jadi nggak ada kuota khusus untuk Indonesia ya. Terus apa nih rahasia yang pertama? Nah kan tadi mereka ya di web juga mereka udah jelasin. Mereka itu kalau mereka juga sangat mempertimbangkan prestasi akademiknya. Jadi kalau kalian punya prestasi akademik, nilai IPK, nilai rapor bagus, itu oke, itu sudah menjadi kriteria mereka. Jadi kalau kalian punya ini punya poin plus lah. Tapi kalau kalian nilainya pas-pasan, ya udah nggak apa-apa, mungkin kalian bisa tonjolkan di yang lain. Tapi prestasi akademik itu menjadi highlight-nya mereka gitu. Jadi prestasi akademik benar-benar mereka pertimbangkan ya. Tapi kalau kalian nggak punya, misalnya IPK-nya cuma 3,0 atau nggak punya prestasi akademik yang lain, nggak apa-apa, tonjolkan di yang lain. Nah kemudian mereka tadi ada bilang sosial kontribusi di sosial aktivitas kan. Sosial kontribusi itu kayak kalian tuh punya kontribusi sosial apa aja gitu. Kalian tuh orangnya sosial nggak sih gitu. Jadi karena kan mereka nggak mau dong ngasih beasiswa ke orang yang nggak punya, istilahnya nggak punya visi, nggak punya misi, nggak punya tujuan, jadi nggak punya manfaat untuk orang lain gitu. Nah kalian harus tulis itu sosial kontribusi kalian tuh apa aja gitu. Jadi kalian punya kontribusi terhadap masyarakat, terhadap lingkungan kalian sekitar itu apa aja. Itu menjadi poin plus. Semakin banyak kontribusi kalian terhadap sosial, terhadap masyarakat kalian, terhadap lingkungan kalian, itu semakin kalian mendapat nilai plus ya. Hafna itu nulisnya tuh sampai berapa ya, 488 halaman gitu loh. Kalau nggak salah aku sih 8 halaman sosial activity. Kemudian yang ketiga tadi apa? Yang pertama tadi kan ada prestasi akademik, kemudian social activity, social aktivitas. Kemudian yang ketiga ada leadership. Nah leadership ini istilahnya
bukan kalian harus jadi pemimpin ya. Misalnya kalian tuh ikut organisasi enggak gitu. Mereka sangat mempertimbangkan orang-orang yang punya jiwa leadership, jiwa kepemimpinan. Enggak mesti harus jadi ketua, kalian bisa jadi anggota, bendahara, sekretaris, apa aja gitu. Yang penting kalian rajin nih ikut organisasi. Jadi bagi yang suka ikut organisasi apa aja nih, OSIS kah di SMA, di S1 tuh HMJ, HMP, apalagi di kemahasiswaan, di apa presiden mahasiswa dan segala macam, ikut aja LLL apa aja gitu HM dan segala macam. Jadi kalau kalian yang ikut anak organisasi daftar beasiswa ini tuh kalian tuh benar-benar sangat dipertimbangkan loh guys. Jadi perbanyaklah berorganisasi ya. Kemudian yang terakhir, publikasi. Nah, jadi mereka bilang selain prestasi, kami sangat mempertimbangkan prestasi akademik, sosial aktivitas, kemudian leadership, jiwa kepemimpinan tadi ya, yang suka ikut organisasi. Yang terakhir adalah publikasi. Jadi kalau kalian punya karya nih ya, kalian punya karya, entah itu buku, entah kalian itu pernah terbitin jurnal dan research dan segala macam, itu kalian dapat poin plus lagi guys. Aku tuh bawa tuh beberapa buku, nih udah tulis nih semua nih gaya banget. Iya harus gitu kita kalau misalnya pas wawancara itu apalagi ya. Jadi kita tuh harus benar-benar bisa menjual diri kita sendiri ya, harus benar-benar gitu menjual, ini aku tuh pantas loh untuk mendapatkan siap. Nah itu aja mungkin dari aku. Kalau kalian masih punya pertanyaan, boleh kalian komen di bawah ya. Nanti mungkin nanti aku akan upload lagi kalau masih ada yang kurang. Kalian juga bisa langsung nge-DM aku di Instagram ya, bagaimana jika ada yang kurang, jika ada yang masih yang belum aku jelaskan atau yang masih belum paham tentang suatu hal, kalian boleh ditaruh di kolom komentar ya, nanti aku akan jelasin lagi. Oke, see you guys. Semoga video ini bermanfaat. Mungkin agak sedikit durasinya sedikit lebih panjang, tapi semoga bermanfaat. Itu aja dari aku deh ya. Jangan lupa di subscribe channel aku. Aku doakan semoga bisa ke Turki, bisa kuliah di sini ya. Dan perbanyaklah membaca, benar-benar berusaha ya, berusaha sekuat-kuat kalian ya, karena mau lulus atau enggak itu sudah jalannya kalian. Kalau lulus berarti itu yang terbaik, kalau nggak lulus berarti kalian jangan menyerah, masih banyak beasiswa yang lain, tapi tetap harus berusaha. Nggak mungkin kan di antara 100 beasiswa yang kalian apply itu tidak ada satupun yang lulus gitu ya, karena Allah itu tidak menyia-nyiakan usaha manusia. Jadi kalian benar-benar usaha sampai dari penghabisan ya. Oke, itu aja istilahnya kayak motivasi dari aku. Semoga bermanfaat. See you later.